Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Daryani, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan dan perencanaan kehamilan. Dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari SST MKes. Latar belakang, sebagian besar komplikasi kehamilan dapat dicegah dengan melakukan persiapan prakonsepsi. Dalam Riskesdas tahun 2010, tidak seluruh pasangan siap menghadapi proses kehamilan atau memiliki anak. Salah satu alasan dari pasangan adalah ketidaktepatan waktu dan terjadinya proses kehamilan tersebut. Dampak kehamilan yang tidak direncanakan selain berdampak pada kehamilan juga berdampak pada ketidaksiapan ibu untuk hamil dan bahkan dapat berujung pada keputusan untuk pengguguran kandungan yang tidak aman. Unsafe abortion. Kondisi unsafe abortion akan sangat dekat dengan kejadian kesakitan dan kematian ibu yang saat ini masih sangat tinggi di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, keterpaparan informasi, tingkat pendapatan, dan dukungan keluarga. Kehamilan risiko tinggi pada usia kurang dari 20 tahun. Yang pertama, risiko tinggi, bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil normal. Kehamilan usia kurang dari 20 tahun memberikan dampak buruk bagi ibu dan janin. Yang ketiga, menurut WHO, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia lebih dari 20 tahun. Perencanaan kehamilan yaitu bertujuan, yang pertama, mengidentifikasi potensi risiko untuk ibu, janin, dan kehamilan. Yang kedua, mendidik wanita tentang risiko ini, pilihan untuk intervensi dan manajemen. Yang ketiga, memulai intervensi untuk mendapatkan luaran yang optimal bagi ibu dan janinnya melalui konseling, motivasi, optimasi penyakit, dan rujukan spesialis. Dampak kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun yaitu tekanan darah tinggi, depresi, kurangnya perawatan prenatal, anemia, lahir prematur, cacat kongenital, dan BBLR. Remaja dan kehamilan. Kehamilan remaja yaitu kehamilan yang terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun, baik pada remaja yang menikah maupun yang belum menikah. Faktor-faktor yang diduga menjadi sebab terjadinya kehamilan remaja. Yang pertama, faktor biologi. Pada masa remaja terjadi perubahan epitel pada mukosa, serviks, dan vagina dari epitel berlapis pipih menjadi epitel berlapis silinder. Epitel ini sangat rentan terhadap IMS. Yang kedua, faktor psikologis dan perkembangan kognitif. Pada golongan umur yang lebih muda, mempunyai kemampuan berpikir yang lebih sederhana, cenderung lebih konkret, dan tidak mampu berpikir konseptual, sehingga mereka tidak memikirkan dampak dari seksual yang bebas dan akibat dari terjangkitnya IMS. Yang ketiga, perilaku seksual. Adanya pergeseran dari usia menarche yang menjadi lebih mudah mengakibatkan seseorang menjadi lebih cepat remaja dan dewasa, sehingga berdampak pula dari pola pikir dalam menanggapi hubungan seksual, terutama hubungan seksual pranikah. Yang keempat, faktor legal dan etika. Bimbingan dari orang tua yang kurang serta kerahasiaan dari penyakit IMS yang diderita juga mempengaruhi psikologis sang remaja. Yang kelima, pelayanan kesehatan khusus remaja. Masih terdapatnya remaja yang menderita IMS malu untuk berobat ke tenaga kesehatan sehingga lebih memilih dukun atau mengobati sendiri penyakitnya. Dampak kehamilan remaja ada dua. Yang pertama, bila kehamilan dipertahankan, yaitu dia risiko psikis dan psikologis, risiko sosial, risiko ekonomi. Sedangkan yang kedua, bila kehamilan diakhiri, yaitu aborsi. Ada berbagai macam juga, risiko fisik, risiko psikis, risiko sosial, dan risiko ekonomi. Sedangkan pernikahan, pengertian pernikahan atau perkawinan, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Pengertian pernikahan dini. Menurut BKKBN, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia minimum. Usia minimum yang dianggap cukup matang untuk menikah ada dua, perempuan usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Kalau pada usia tersebut dianggap usia yang telah matang secara psikologis, pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan fisik, khususnya bagi perempuan untuk hamil dan melahirkan BKKBN 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi: faktor internal, keinginan sendiri; faktor sosial, pergaulan, informasi, medsos, dan lain-lain; hamil di luar nikah; faktor ekonomi, pendidikan; dampak terhadap Kespro, kehamilan dan persalinan usia muda kurang dari 20 tahun yang berisiko tinggi. Kehamilan usia muda dapat berisiko menderita kanker serviks. Tubuh dan organ reproduksi belum sepenuhnya matang untuk kehamilan dan persalinan. Dampak pernikahan dini terhadap mental dan psikologis. Yang pertama, perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu. Dua, perkawinan ini menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan kependudukan, meningkatnya angka kemiskinan. Dampak pernikahan dini terhadap anak yang dikandung. Yang pertama, bayi memiliki risiko kematian lebih tinggi seperti prematur, BBLR, malnutrisi.